Halo guys, welcome back di Innosteo dengan saya, Ong. Nah, di video kali ini sesuai dengan request dari beberapa orang dan juga pasien-pasien saya, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara menyembuhkan sendiri atau latihan rehabilitasi sakit pinggang yang disebabkan karena pengapuran. Jadi pertama-tama kita kenali dulu apa yang disebut dengan pengapuran di tulang punggung atau pinggang dan juga apa penyebab-penyebab umum dari pengapuran di tulang punggung ini. Jadi pengapuran itu merujuk kepada pengikisan sendi-sendi dan yang dimaksud dengan persendian itu adalah pertemuan antara tulang dan tulang. Jadi kalau misalnya ini tulang dan ini juga tulang satunya dan setiap kali tulang ini bertemu, ini adalah yang dimaksud dengan persendian. Dan kalau persendian itu sudah sering dipakai atau sering dibuat menopang beban-beban yang terlalu berat, itu akan bisa menimbulkan pengikisan di permukaan sendinya yang nantinya adalah yang kita kenal sebagai pengapuran. Dan di dalam dunia medis, itu pengapuran dikenal dengan nama medisnya ya. Jadi contohnya kalau misalnya pengapuran yang ada di lutut kita, sendi lutut, itu yang biasa kita sebut di dunia medis sebagai osteoartritis. Nah, namun kalau di tulang punggung kita, kalau misalnya terjadi pengapuran di sana, itu namanya beda lagi, namanya adalah yang kita sebut sebagai spondylosis. Nah, di sini saya ada alat peraga tulang punggung kita yang akan saya tunjukkan. Yang saya maksud dengan spondylosis itu tepatnya terjadi di mana ya. Jadi kalian bisa melihat alat peraga tulang punggung ini dan kalian melihatnya ini dari sisi sebelah kanannya ya. Jadi ini sisi depan, ini sisi belakang dan kalian seperti yang saya bilang melihat dari sisi sebelah kanan. Nah, bagian yang kuning-kuning ini itu adalah urat-urat saraf dan bagian yang transparan ini merujuk ke bantalan-bantalan kita. Dan bagian yang putih-putih termasuk yang belakangnya sini, yang belakang ini itu adalah yang dimaksud tulang dari tulang punggung kita ya. Nah, kalau kalian melihat dari samping, kalian bisa melihat bantalan, urat saraf dan tulangnya. Tapi begitu saya balik ke kalian melihat bagian belakangnya, kalian akan bisa mengapresiasi bagaimana setiap tulang-tulang di tulang punggung kita itu tersambung di bagian belakangnya melalui persendian-persendian. Jadi kalau kalian bisa lihat, sisi kanannya dan sisi kirinya, dua sisi, itu tersambung semua dengan persendian di tulang-tulang bagian atas dan bawahnya. Jadi kalau saya dekatkan, nah ini persendiannya, kalian bisa lihat di sini satu, di sini sendi berikutnya, sini sendi berikutnya, ya. Dan ini bagian pinggang, dan lebih jelas lagi ini persendiannya di sekitar sini, dan di sisi satunya itu di sini ya. Ya, jadi kalian bisa melihat setiap segmen ada persendiannya ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan spondylosis dan spondylosis umumnya terjadi di persendian-persendian yang saya sudah tunjukkan tadi. Nah, sekarang penyebab dari spondylosis ini kenapa? Jadi spondylosis itu umumnya terjadi pada orang yang mempunyai gaya hidup sering berdiri dalam jangka waktu yang lumayan lama, atau mungkin orang itu mempunyai obesitas, kelebihan berat badan sehingga sendi-sendi di tulang punggung ini perlu menopang beban yang lebih berat dari normalnya sehingga ya setiap harinya dipakai berjalan atau mungkin dipakai berlari dan itu akan menimbulkan gencetan di persendian ini yang terlalu banyak. Atau bisa jadi spondylosis ini terjadi pada orang yang mempunyai hobi mengangkat-angkat beban yang terlalu berat, contohnya orang yang suka nge-gym atau orang yang weightlifting atau mungkin hobi gulat, mengangkat badan manusia, tentu saja itu juga akan menimbulkan gencatan-gencatan yang terlalu berat di persendian-persendian pinggangnya dan selang bertahun-tahun kemudian baru orang itu akan merasakan sakitnya. Jadi sakit spondylosis ini atau pengapuran umumnya dirasakan tidak seketika itu juga terjadi pengikisan, tetapi ini efek yang menumpuk-numpuk selama bertahun-tahun dan lalu waktu orang itu sudah berusia lanjut, misalnya 40 tahun ke atas, itu baru orang itu akan merasakan rasa sakit di tulang punggungnya, terutama ketika orang itu berdiri atau bergerak ke belakang seperti ini. Di beberapa kasus dan juga termasuk pasien-pasien saya, itu ada spondylosis yang lumayan parah, sehingga ini menyebabkan tulang bagian belakangnya, persendiannya, itu mengalami pengikisan yang terlalu hebat, yang berujung dengan ada keretakan dari tulang punggung kita di bagian belakang ini, yang menyebabkan kestabilan dari tulang punggung ini sudah terkompromi. Jadi terkikisnya persendian ini itu saking hebatnya sampai menyebabkan persendian ini tidak lagi mampu untuk menopang menjaga kestabilan dari tulang kita, sehingga dalam beberapa kasus tulang ini itu bisa bergeser ke arah depan
Sehingga ketika tulangnya ini bergeser ke depan, itu urat saraf yang ada di antara tulang-tulang ini akan mengalami penjepitan. Dan di dalam kasus tersebut, kasus spondylosis yang parah, itu di dalam dunia medis yang dikenal sebagai spondylolisthesis atau enterolistesis. Karena biasanya entero, kenapa? Karena anterior itu merujuk kepada pergerakan tulang kita yang bergeser ke arah depan, sehingga ya tadi urat sarafnya di antara tulang itu bisa terhimpit atau kejepit dan memberikan rasa sakit yang menyebar sampai ke kaki, terutama ketika orang itu sedang berjalan atau berdiri terlalu lama. Jadi ada dua tipe latihan rehabilitasi yang cocok untuk spondylosis dan spondylolisthesis ini. Nah, apa aja latihan-latihan rehabilitasi ini? Yuk sekarang kita simak. Oke guys, jadi tipe latihan pertama itu adalah untuk merenggangkan sendi tulang punggung kalian ya. Dan ada 3 variasi. Variasi pertama itu cukup dengan mudah, kalian membungkuk saja seperti ini. Dan untuk variasi kedua itu saya ambil dari yoga bernama child pose. Dan kalian bisa ulangi gerakan-gerakan peregangan ini sesering yang kalian mau dan ditahan selama yang kalian mau ya. Dan ini dari sudut yang berbeda untuk child pose-nya. Oke, lalu peregangan sendi tulang punggung variasi yang ketiga itu cukup kalian lakukan dengan rebahan seperti ini dan menarik lutut kalian ke arah dada. Lagi-lagi bisa tahan selama yang kalian mau, ulangi sesering mungkin. Tipe latihan kedua itu untuk mengancangkan otot perut bagian depan atau core ya. Dan kalian di variasi pertama hanya cukup mengencangkan saja otot perutnya seperti ini dan kalian bisa tahan selama 5 detik. Diulangi 3 kali repetisi, diulangi sebanyak 3 kali sehari setiap hari. Nah, ini sekali lagi saya tunjukkan. Sekali lagi kalian bisa lakukan sebanyak 3 kali repetisi dan dilakukan 3 kali sehari setiap hari. Ini untuk mengencangkan otot perut variasi kedua. Ini gerakannya seperti kalian mengengkol naik sepeda ya. Jadi kalian bisa tahan gerakan ini selama 10 detik atau 15 detik kalau kuat. Diulangi 3 kali sehari setiap hari. Silahkan dicoba guys. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Aku harap video ini bisa membantu kalian atau mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian yang mengalami spondylosis atau spondylolisthesis ini. Nah, jika kalian merasa video atau channelku ini sangat membantu kalian, please jangan lupa subscribe ke channelku dan juga like this video.